Dirimu bukan dirimu. Wong kamu lahir ndak milih, nanti sekolah dipilihkan orang tuamu, agama dipilihkan orang tuamu, mungkin besok jodoh juga dipilihkan orang tuamu. Kamu ndak pernah dewasa, ndak pernah memutuskan dirimu sendiri, dan ini manusia yang malang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Terus gimana cara ngukur waktu? Nah, ini juga unik dari Agustinus. Agustinus, kalau kita kan kayak Plato sama Aristoteles debatnya tadi. Kalau kita waktu itu karena gerakan benda-benda, gerakan bintang-bintang, gerakan matahari. Katanya Agustinus salah. Buktinya apa? Agustinus ngasih ilustrasi Yosua. Yosua itu kalau di Islam Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu yang melanjutkan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu meninggal sebelum Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Nanti yang melanjutkan perjuangannya Nabi Musa, beliau Yusha bin Nun. Yang di teman-teman tradisi Kristiani disebut Yosua. Nanti ada kitabnya khusus, kitab Joshua. Nah, Yusha bin Nun ini nanti yang bisa menaklukkan Kan'an. Kan'an itu daerah Palestina, Libanon, Yordania sekarang. Satu ketika Yusha bin Nun ini mau perang, menaklukkan satu daerah, cuma mungkin tempat yang mau ditaklukkan agak jauh, dia jalan sampai ke tempat untuk perang itu sudah sore. Mungkin itu hari Jumat, karena kalau hari Sabtu kan tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, kayak di kita hari Jumat. Nah, mungkin sampai sana Jumat sore. Wah, ini gawat ini, pasukan sedang semangat mau perang. Ini kalau ditunda, besok bisa kalah ini. Akhirnya Yusha bin Nun madep ke matahari, dipentelengi mataharinya. Saya mengemban tugas dari Allah, engkau juga mengemban tugas dari Allah. Terus berdoa sama Allah, tolong mataharinya suruh berhenti sebentar. Ya, kita menaklukkan daerah ini, tapi mataharinya jangan tenggelam. Kalau zaman dulu, kalau matahari tenggelam itu kan tidak boleh perang. Kalau sekarang kan kebalikannya, mau perang nunggu matahari tenggelam. Oke. Nah, mataharinya berhenti. Tapi terus bisa menaklukkan dan menang. Terus mataharinya jalan lagi. Kalau di ceritanya wayang kan ada itu kan, waktu Arjuna bersumpah mau membunuh Jayadrata. Jayadrata ini yang bunuh anaknya Arjuna namanya Abhimanyu. Jadi dia bersumpah, pokoknya besok kalau sampai matahari terbenam, saya tidak bisa bunuh Jayadrata, aku yang bunuh diri. Itu kan Arjuna. Krishna sumpek ini, waduh bikin sumpah aja kok yang marahi sumpek. Dan Jayadrata tahu sumpahnya Arjuna ini, terus dia sembunyi. Pokoknya hari itu dia tidak kemana-mana, dilindungi, disembunyikan, biar tidak keluar. Pokoknya nggak usah perang aja, lumayan sudah Arjuna nanti bunuh diri. Itu kan sudah sore, mataharinya mau turun, sama kasusnya. Cuma kalau Krishna mataharinya nggak disuruh berhenti, cuma ditutupi pakai senjatanya cakra itu. Begitu mataharinya ditutupi, orang teriak-teriak, wah sudah sore ini, wah ini semua ngumpul pengen lihat gimana Arjuna bunuh diri. Termasuk Jayadrata, dia juga pengen lihat Arjuna yang bunuh diri. Begitu Jayadrata keluar, senjatanya diambil, masih siang, terus kelihatan, nah itu dia Jayadrata. Ceritane wayang begitu. Nah, ini dipakai oleh Agustinus. Mataharinya berhenti
Harusnya kalau waktu itu karena gerak, begitu matahari berhenti, waktunya kan berhenti. Tapi ternyata kan tidak. Kita bisa tanya berapa lama matahari berhenti. Loh, itu juga waktu. Matahari berhenti 2 jam, Pak. Loh, itu kan sudah waktu juga. Mataharinya enggak muter loh, tapi waktunya tetap ada kan. Berarti waktu itu mungkin bukan pergerakan benda-benda. Sudah setahun loh Pak, mataharinya enggak muter-muter misalnya. Loh, tahun itu kan waktu. Padahal menurutmu kan waktu itu karena matahari berputar sampai di orbitnya atau bumi mengelilingi matahari nanti 365 hari, kita sebut setahun. Tapi mungkin buminya mandek atau mataharinya mandek, tetap kan kita tanya berapa lama bumi tidak berputar. Loh, harusnya kalau bumi tidak berputar kamu tidak bisa tanya berapa lama. Karena berapa lama itu kan jawabannya waktu. Kalau bumi tidak berputar ya harusnya tidak ada waktu, tidak bisa dihitung. Tapi tetap bisa, kenapa? Oh, berarti kuncinya tidak di gerakan benda-benda, katanya Agustinus. Kuncinya di mana? Kalau katanya Agustinus, kuncinya di mental. Yo, manusialah yang mengklasifikasi waktu, manusia yang memahami waktu. Mengingat masa lalu, menikmati masa kini, membayangkan masa depan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan. Itu hadirnya di mana? Dalam diri kita. Jadi ukuran waktu itu manusia. Sebenarnya. Bukan benda-benda atau gerak alam. Nah, itu istilahnya Agustinus. Jadi kalau ada yang tanya apa ukurannya waktu, manusia. Itu kan uniknya filsafat kalau jawab persoalan. Padahal selama ini teori kita ya waktu itu kan sifatnya objektif kayak Newton tadi. Tapi katanya gitu ya enggak. Ukurannya waktu itu mentalnya manusia, diri kita. Nah, itu pandangannya Agustinus. Terus dilanjutkan teori itu oleh Agustinus, ada waktu objektif, ada waktu subjektif. Waktu objektif itu yang di kalender-kalender arlojimu itu kan waktu objektif. Waktu subjektif itu waktu yang kamu rasakan. Waktu yang kamu serap untuk dirimu sendiri. Ngaji ini bagi yang tidak ngantuk, mungkin waktunya biasa saja, tapi bagi yang ngantuk rasanya kok lama ya. Kamu sudah teklak-tekluk bangun lagi, belum selesai, sudah ngantuk, bangun lagi, belum selesai juga kok suwi. Sementara yang tidak ngantuk biasa saja. Kamu yang ujian tidak bisa jawab, rasanya waktunya kok cepet sekali. Sementara yang bisa jawab ya waktunya cukup-cukup saja. Itu waktu subjektif. Macet di jalan itu rasanya waktunya lama sekali. Tapi ditraktir teman rasanya waktunya cepat. Nah, itu namanya waktu subjektif. Jadi waktu itu ada objektif, ada subjektif. Maka kalau ada temanmu tanya, lama ndak acaranya? Lo itu subjektif apa objektif? Ya, kalau objektif ya biasa sih paling 1 jam. Tapi kalau subjektif mungkin lama. Karena ngaji filsafat itu kan membosankan, jadi suwi rasanya. Nah, itu namanya subjektif. Jadi waktu itu katanya Agustinus ada objektif, ada subjektif. Ya kapan-kapan bikin undangan
Kan biasanya ada itu, waktu, tulisan wae subjektif. Ya. Jadi ya dinikmati sendiri-sendiri lah, maksudnya ngono. Oke. Iya. Kalau pas pacarmu datang itu rasanya cepet. Kalau pacarmu nggak datang rasanya lama, membosankan. Waktu subjektif itu berarti. Jadi itu pandangannya Agustinus. Nanti banyak jadi dasar analisis tentang waktu. Di situ saya kasih contoh, misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang 3,5 abad tidur dalam gua, itu kan waktu objektifnya yang 3,5 abad. Tapi subjektifnya mungkin bagi yang ngalami Ashabul Kahfinya kayak tidur semalam. Jadi bayangkan kalian tertidur 350 tahun. Kalau ini 2000 ya mungkin kalian tidur mulai abad ke berapa? 17. Jadi mulai abad ke-17, zaman awal-awal modern, Indonesia masih dijajah Belanda. Begitu kamu bangun, sudah kampanye Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Itu kan kamu kaget loh, kok sudah kampanye, padahal kemarin masih dijajah Belanda loh. Makanya kalau kamu sumpek-sumpek tidur aja kayak Ashabul Kahfi, siapa ngerti bangun-bangun sudah Indonesia jaya, atau jangan-jangan Indonesia ndak ada besok. Itu Ashabul Kahfi. Itu kan bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau Ibnu Arabi pakai istilah al-waqt atau bi'i, al-waktu, waktu alami, dan al-waqt fauqat tabi'i. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan ada waktu objektif sama waktu subjektif. Nabi yang mungkin merasakan perjalanannya ya perjalanan jauh, perjalanan berjam-jam, perjalanan, tapi objektifnya cuma sangat sebentar. Atau kayak ilustrasi waktu dunia dengan waktu di surga, itu kan ada objektif sama subjektif. Di akhirat itu di dunia berapa puluh tahun, sama kayak di akhirat sekian hari misalnya. Nah, itu mungkin logika waktu subjektif sama waktu objektif. Oke, ya nanti ini sebenarnya nanti melahirkan banyak sekali teori. Tapi paling tidak kita sudah tahu dasarnya. Penjelasannya pakai waktu objektif dan waktu subjektif. Khutbah misalnya, kalian yang setelah ada acara, misalnya khutbah Jumat ini kuliah jam 1, khotibnya asik sekali ceramah. Tidak selesai-selesai. Itu kan kamu gelisah dengar khutbahnya. Tapi bagi khotibnya, ini mungkin bagi dia, oh ini materi penting ini, kalau nggak tak sampaikan. Ini waktunya terlalu singkat ini. Bagi khotibnya terlalu singkat, tapi bagi jamaahnya terlalu panjang. Itu dua-duanya subjektif. Kalau objektifnya ya kan bisa diukur, oh setengah jam, oh 45 menit, bisa begitu. Oke, ya kalau kalian ngalami gitu sebenarnya ya diinterupsi saja. Dulu saya punya teman khotbah Jumat itu diinterupsi. Iya. Jadi khotib lagi asik-asiknya dia angkat tangan, interupsi khotib. Itu khotibnya kaget itu mesti kan. Dia lagi asik-asiknya khutbah malah diinterupsi. Karena mungkin dia kelihatannya mau keburu kuliah karena khotibnya asik baca khutbahnya, ndak lihat sudah jam 1 kurang 1/4. Oh itu kelihatannya aneh tapi pahalanya besar dia. Iya, yang lain nggak berani aja, padahal yang lain beraninya dehem-dehem. Oke, ya. Nanti kamu kasih kode arlojinya, kamu ketuk-ketuk gitu kan. Kalau khotibnya tidak paham malah, oh ya waktu adalah pedang misalnya. Oke. Malah nambah materi. Jadi
Nah, itu bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau ini dari Heidegger, ada waktu eksistensial. Heidegger membahas waktu pakai dua istilah kalau dalam bahasa Jerman, Innersichtkeit dan Zeitlichkeit. Jadi waktu normal dengan waktu sementara. Buku masternya Heidegger kan judulnya Being and Time. Jadi waktu yang normal, waktu yang kalau diterjemahkan terlek keberadaan dalam waktu, ya segala hal, kalau bahasanya tadi semua makhluk itu ada dalam waktu. Sebenarnya ya lengkapnya dalam ruang dan waktu. Kayak teorinya Stephen Hawking itu. Jadi selalu ada jalinan ruang dan waktu yang tidak terpisah. Segala hal. Cuma khusus untuk manusia, cara memahami waktunya beda. Karena bagi Dasein, waktu itu bukan sesuatu yang niscaya atau untuk dinikmati saja, tapi manusia itu sendiri harus mewaktu. Mewaktu itu mengada dalam waktu. Eksis sesuai waktu. Jadi eksislah, jadi dirimu, tampillah dalam waktu. Berarti apa? Ya being and time tadi, mengadalah dalam ruang dan waktu. Namanya Dasein. Lawannya Dasein itu Dasman. Dasein itu manusia otentik. Manusia itu otentik, kenapa? Karena dia jadi dirinya sendiri. Dia punya orientasi hidup sendiri, dia punya penghayatan hidup sendiri, punya makna hidup sendiri. Tidak sekedar ikut-ikutan orang lain. Punya referensi boleh, tapi semua keputusan putuskanlah sendiri. Suka organisasi, mengafiliasikan diri dengan organisasi, silahkan, tapi putuskan itu oleh dirimu sendiri, bukan karena ikut orang lain atau apalagi dipaksa orang lain. Itu namanya eksis. Mengada dalam waktu, mewaktu. Jadi waktu akhirnya punya makna eksistensial. Waktu jadi pendukung dirimu untuk eksis. Yang hadir ngaji malam ini karena kamu ingin hadir sesuai orientasi hidupmu, kamu punya penghayatan dan pemaknaan sendiri tentang ngaji ini. Maka kamu yang hadir jadi eksis. Tapi yang hadir malam ini hanya karena ikut temennya, ndak enak, ndak solider, temanku ngaji kok aku ndak, kasihan dia, jadi aku ikut saja. Atau karena ikut tren, wah teman-teman sakos ini sekarang ngaji semua. Sebenarnya pingin di kamar, serialnya belum selesai, sinetronnya misalnya. Tapi yo yang lain berangkat, aku ikut berangkat lah. Maka kamu ndak Dasein, tapi kamu Dasman. Bukan manusia yang otentik. Jadi manusia yang palsu. Dirimu bukan dirimu. Jadi engkau bukan yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Itu namanya ndak otentik. Kamulah, dan ini manusia yang malang, katanya Heidegger. Wong kamu lahir ndak milih. Nanti sekolah TK, SD ya dipilihkan orang tuamu, agama dipilihkan orang tuamu. Kuliah sampai di mana jangan-jangan juga dipilihkan orang tuamu. Mungkin besok pacar dan jodoh juga dipilihkan orang tuamu. Kamu ndak pernah dewasa, ndak pernah memutuskan dirimu sendiri, kamu ndak pernah eksis. Nanti urusan apa-apa kamu ikut saja. Temanmu kemana, kamu ikut kemana. Lingkunganmu kemana, kamu ikut kemana. Maka kamu tenggelam dalam waktu. Kamu ndak eksis jadi dirimu. Nah ini pemaknaan waktu yang eksistensial.
Jadi waktu sebagai kendaraan untuk mengada, untuk membuat dirimu ada. Nah, ini pandangannya Heidegger, filosof eksistensialis. Ada juga biasanya di tengah masyarakat ini waktu sebagai makna dan imajinasi. Contohnya banyak. Jadi waktu itu tidak sekedar dirasakan secara subjektif atau dilihat keberadaannya yang objektif, tapi juga dimaknai sesuai kepentingan, keinginan, ideologi, perspektif manusianya. Kalau waktu yang objektif itu satu, waktu yang subjektif juga satu sesuai yang kamu hayati masing-masing. Tapi ada level yang berbeda, yaitu waktu yang sifatnya maknawi dan imajinasi. Kalau ini biasanya sifatnya kesepakatan. Matahari atau bumi mengitari matahari itu objektif, tapi terus dipecah-pecah jadi namanya kalender. Itu sifatnya maknawi. Makanya kalender ada banyak. Kamu tidak bisa tanya kalender yang paling cocok pas itu kalender apa ya? Oh ya macam-macam. Ada Hijriyah, ada Masehi, ada Jawa, ada Aboge, Asopon. Kamu lihat kalender itu. Saya tidak yakin kalian yang mahasiswa setiap kata yang di kalender itu kamu paham. Sistem penanggalan itu. Jadi lu masing-masing ada nalar falaknya sendiri-sendiri itu. Nah, itu contoh bahwa ini nalar maknawi, nalar imajinasi, memahami waktu sesuai latar belakang keilmuan, latar belakang pandangan hidup manusia. Kemudian juga misalnya makna itu ada primitif, kuno, modern. Ini kan manusia yang bikin. Waktu termasuk masa lalu, masa kini, masa depan itu juga manusia. Kalian itu mungkin ada bagian-bagian primitifnya, ada bagian-bagian modernnya, ada bagian-bagian kunonya, itu pasti. Tapi dari mana itu datang? Manusia yang bikin. Itu maknawi. Matahari, bumi mengelilingi matahari pasti. Tapi per berapa, membaginya seperti apa? Seminggu itu enaknya dibagi 7 atau 5 kayak Jawa itu, atau mungkin bisa lebih. Wong itu kesepakatan. Rumusnya yang bikin manusia. Ini hubungannya dengan makna dan imajinasi. Dasarnya bulan apa matahari, itu kan nanti beda. Atau mungkin kamu mau, Pak saya pengen bikin kalender sendiri, ya silahkan. Mungkin dasarnya apalah misalnya. Dasarnya mood, Pak. Jadi kalau lagi moodnya enak gimana, moodnya nggak enak gimana misalnya. Nah itu imajinasi. Jadi manusia dengan imajinasinya menangkap waktu tidak dalam detik, menit, jam, hari, tapi bentuknya nanti kalender Masehi, Jawa, Cina, Hijriyah. Termasuk nanti melahirkan mitos-mitos. Ada mitos hari aktif, hari libur, itu kan mitos. I hate Monday misalnya. Aku benci hari Senin. Yuk gantiin aja namanya, jangan Senin. Wong nama itu kan kesepakatan. Jadi itu mitos-mitos. Ada mitos weekend sama weekday. Wah weekend mau kemana? Itu kan bikin minder yang tidak punya duit, tidak punya pacar. Nah, sekarang jangan minder, kenapa? Wong itu mitos kok, bikinan. Weekend itu kan waktunya istirahat Pak dari kerja. Enggak. Orang yang butuh banyak istirahat dari kerja itu sebenarnya orang yang tidak menikmati kerjanya. Iya kan? Iya. Kalau Sayyidina Ali bilang ya, kerjaku itu ya rekreasi. Atau rekreasiku itu kerja. Kenapa? Bisa menikmati pekerjaannya.
Kalau katanya Marcuse, weekend, logika weekend itu di mana orang ingin bebas dan istirahat, itu hasilnya one dimensional man, hasilnya masyarakat kapitalis. Ketika orang dipaksa kerja tanpa passion, targetnya apa? Cari uang. Demi apa? Kebutuhan kapital. Jadi dia tidak menikmati, padahal kerja itu kan harusnya eksistensial. Dengan kerja kamu merasa ada, kamu merasa dibutuhkan, kamu jadi manusia. Karena kamu menghasilkan sesuatu, tapi di masyarakat kapital kamu tidak menikmati pekerjaanmu. Karena pekerjaan itu kadang-kadang tidak berhubungan sama eksistensimu, targetnya cuma cari uang. Akhirnya kamu tersiksa saat bekerja. Kompensasinya apa? Kamu seneng cuti, seneng hari libur, seneng. Nah, itu logika weekend kan munculnya di situ. Kuliah misalnya yang bukan passionmu, bukan bidangmu, kamu nggak menikmati di situ, itu kan siksaan luar biasa. Kalau libur kamu bahagia setengah mati. Wong nggak libur pun kamu meliburkan diri. Jadi nah itu harus dicek lagi. Jangan-jangan memang bukan passionmu, bukan wilayah yang kamu sukai. Harusnya kerja itu melahirkan passion, melahirkan percaya diri, identitas diri. Nah, ada banyak mitos-mitos, termasuk ada mitos-mitos hari keberuntungan atau waktu sial. Ada kayak gini mitos. Itu saya tidak ngomong salah, tapi itu manusia yang memaknai. Jadi waktu yang sial, waktu yang kurang baik, waktu yang baik, itu hitung-hitungannya manusia. Bisa iya, bisa tidak, cuma itu sumbernya manusia. Meskipun kamu anti misalnya, Pak saya anti tanggal 13 Pak. Kamu anti pun ya tetap nanti kamu melewati tanggal 13. Tidak mungkin kamu tidak, kenapa 13 ini objektif. Gitu loh. Kayak kamar hotel, tidak ada kamar yang nomor 13 misalnya. Akhirnya yang harusnya kamar nomor 13 diganti nomor 14. Loh itu misalnya ada setannya yang bikin sial, apa setannya bisa ditipu yang harusnya 13 diganti 14 itu. Loh misalnya, oh ini kan harusnya 13 tapi 14 ya, apa ya begitu. Itu yang masalah itu angka 13-nya apa urutan ke-13-nya. Nah, itu kan makna dari manusia. Ada yang umur 13 enggak di sini? Jangan-jangan kamu memaknai wah umur 13 itu umur sial misalnya. Enggak. Nah, jangan takut, wong makna dari manusia kok. Imajinasi, ideologi, mitologi yang membuat manusia. Tinggal diatur saja. Oke, jadi ini tadi ada macam-macam linier, sirkuler, imajinatif tentang waktu. Nah, kalau ini Einstein, saya sebenarnya pengen banyak ngomong kuantum, relativitas, tapi kok membayangkan kalian kayaknya agak berat. Saya bawakan anekdotnya saja. Jadi Einstein ini sering ditanya orang yang nggak terlalu paham tentang teori relativitas. Dijelaskan sampai ndaki-ndaki juga orangnya nggak paham. Akhirnya Einstein jengkel. Kalau ada orang tanya relativitas itu apa sih? Dijawab gampang-gampangannya gini loh, katanya Einstein. Letakkan tanganmu di atas kompor panas selama 1 menit, maka rasanya seperti 1 jam. Lalu duduklah dengan gadis cantik selama 1 jam, maka rasanya seperti 1 menit. Itulah relativitas. Nah, itu penjelasan jengkelnya Einstein. Ini saya bawa yang ini saja karena kalau saya jelaskan relativitasnya yang asli, ada relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam nanti kamu puyeng. Yang versi fisikanya
Ada yang lebih dahsyat lagi, Stephen Hawking yang menggabungkan teori relativitas dengan teori ruang waktu macam-macam. Oke, kita ambil sininya saja. Kalau Hawking saya ambil yang ininya. Hawking itu yang punya teori segitiga kerucut tentang masa lalu dan masa depan. Termasuk nanti sampai pada kesimpulan berarti bintang itu yang kita lihat hari ini nyampe ke mata kita itu berarti bintang yang jutaan tahun yang lalu. Sampai ke mata kita itu sebenarnya bintangnya sudah tidak ada. Jadi yang sampai di kita itu sebenarnya masa lalu. Jadi sesuatu yang berasal dari masa lalu tampilnya sekarang. Itu teorinya jelimet. Kita tafsirkan aja versi ngaji filsafat, itu mungkin peringatan dari Allah bahwa ayatnya Hawking tadi mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani hari ini itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini akan tampak di masa depan. Itu kayak bintang-bintang. Jauh sudah tidak ada tapi masih kelihatan. Maka jangan meremehkan yang kamu lakukan sekarang. Efeknya tidak cuma sekarang, tapi jauh sampai ke depan. Nah, itu memaknai secara spiritual bahwa bintang-bintang itu sampai ke mata kita itu dalam posisi dia sudah tidak ada. Itu cahayanya jutaan tahun yang lalu. Nyampe di kita sekarang. Itu analoginya bisa macam-macam, tapi secara spiritual maknanya itu. Bercahayalah seterang-terangnya sekarang, tidak usah khawatir meskipun kamu tidak ada, nanti cahayamu dinikmati orang-orang setelahmu. Oke. Yo. Nah, teori aslinya gimana? Tidak usah saya jelaskan. Nanti geometrinya agak jelimet itu. Teori tentang segitiga kerucut masa lalu dan masa depan. Oke, masih ada waktu kita masuk ke agama sebentar ya. Kita masuk ke Islam. Ada quote yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Kalian mesti sudah hafal kecuali yang belum. Ya. Jadi al-waqtu kas-saif in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak Kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Sebenarnya itu masih setengah. Kalimat selanjutnya, wa nafsuka in lam tushilha bil haqqi syaholatka bil batil. Jadi ini kayak isinya. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu? Perhatikan nafsumu. Nafsumu itu kalau dia tidak sibuk, nafsu artikan saja jiwamu. Kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Itu mungkin sindiran kita hari ini ya. Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax. Hoax itu kebohongan. Berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan. Hati-hati, karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu. Maksudnya apa? Waktumu terbuang sia-sia, tidak produktif, kita tidak menghasilkan apa-apa selain musuh, gegeran, dan kerusakan. Nah, itu nasihat panjang dari Imam Syafi'i. Cuma ini
terkenal karena dikutip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawabul Kafi.